Selamat pagi untuk anak-anak Ibu kelas 8A sampai dengan kelas 8G. Salam sejahtera, semoga pada pagi hari ini kalian bisa mengikuti setiap materi yang disampaikan oleh guru dengan baik. Dan untuk materi prakarya kelas 8 bab 2 pada pagi hari ini, Ibu akan menjelaskan yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Ya, ada beberapa tahapan yang di sini yang harus Ibu jelaskan. Yang pertama itu adalah sejarah mengenai teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua adalah media pengantar komunikasi, yaitu pada masa komunikasi pada masa zaman kuno. Dan yang kedua media komunikasi masa modern. Dan yang ketiga itu adalah mengenai perkembangan sistem informasi. Baiklah anak-anakku sekalian, Ibu akan menjelaskan yang berkaitan dengan materi bab 2, yaitu sejarah teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama itu adalah teknologi informasi. Pengertian dari teknologi informasi itu adalah apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan atau menyebarkan informasi itu yang dimaksud dengan teknologi informasi. Yang kedua itu adalah komunikasi. Komunikasi itu adalah penyampaian pesan atau informasi oleh seseorang kepada orang lain, baik itu secara langsung, lisan ataupun tidaklah langsung, yaitu dengan menggunakan alat komunikasi seperti handphone, ya Nak ya. Terus peradaban manusia itu diiringi dengan perkembangan teknologi informasi. Mulai dari zaman prasejarah manusia belum mengenal tulisan sampai dengan zaman sejarah manusia sudah mengenal tulisan. Ya. Dan bahasa yang digunakan yaitu bahasa isyarat dengan tangan. Pada zaman prasejarah di mana manusia mulai mengenal gambar yang ada di dinding-dinding gua yang tidak bermakna. Mereka mulai pada zaman prasejarah itu manusia sudah mengenal gambar, tetapi gambar yang ada di dinding-dinding gua itu tidak bermakna. Dan peletakan tongkat sejarah dalam bentuk prasasti sampai kemudian diperkenalkannya dunia informasi atau internet. Zaman sejarah berarti di mana manusia mengenal tulisan dan mulai diciptakannya atau mulai digunakan alat penghasil bunyi seperti dendang, trompet, dari tanduk binatang, isyarat, asap sebagai tanda adanya bahayana. Terus menurut rentang waktunya, media komunikasi itu dibedakan menjadi dua macam, yaitu media komunikasi masa kuno, tradisional, dan media komunikasi masa modern. Yang pertama contoh alat media komunikasi kuno atau tradisional. Yang pertama itu ada kentongan atau beduk. Alat ini berfungsi untuk memberikan informasi kepada masyarakat telah terjadi atau akan terjadi sesuatu. Yang berikutnya itu ada daun lontar. Daun lontar ini adalah sebagai media untuk menulis surat, karena pada saat itu tidak ada yang namanya buku seperti kita sekarang ini. Yang ketiga itu adalah lonceng atau genta. Lonceng atau genta ini adalah alat yang digunakan untuk menciptakan bunyi. Ya, lonceng juga digunakan dalam peribadatan sebagai tanda atau akan dimulai ibadah atau ritual. Bisa juga sebagai tanda pergantian jam pelajaran dan juga jam
Istirahat itu fungsi daripada lonceng pada saat atau pada masa kuno atau tradisional. Ya nak ya. Yang berikutnya adalah burung merpati. Burung merpati ini dilatih sedemikian rupa untuk mengantarkan surat atau pesan. Yang berikutnya itu adalah prasasti. Prasasti ini adalah piagam atau komunikasi, piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan yang keras atau tahan lama. Yang berikutnya itu adalah trompet dari tanduk binatang. Nah, trompet dari tanduk binatang ini digunakan sebagai alat komunikasi dimulai atau akan berakhirnya kegiatan tertentu. Nah, yang berikutnya itu ada trompet keong. Ya, trompet keong ini digunakan sebagai tanda atau terjadi sesuatu peristiwa agar dapat berkumpul di suatu tempat. Yang berikutnya itu ada asap. Asap ini digunakan untuk mengirimkan berita, sinyal, bahaya atau tanda darurat kepada teman atau lawan. Kita memberikan tanda darurat kepada lawan melalui asap. Yang berikutnya itu ada serat papirus. Serat papirus ini untuk membuat kertas sebagai media penyampaian informasi. Dan yang berikutnya adalah piktografi. Piktografi ini digunakan sebagai simbol yang disusun menjadi kata, kalimat, dan kemudian atau bahasa yang memiliki makna tertentu. Yang Ibu jelaskan tadi adalah contoh media komunikasi pada zaman kuno atau tradisional. Ya nak ya. Kita lanjut ke media komunikasi masa modern. Ya, yang pertama sejarah media komunikasi modern, berarti sejarah perkembangan manusia tidak bisa lepas dari kemajuan teknologi sebagai media komunikasi yang diciptakan manusia. Dan penemuan media digital menjadikan segala aktivitas manusia, aktivitas kehidupan menjadi semakin efektif dan efisien. Contoh media komunikasi modern, pasti kalian sudah tahu semua alat komunikasi atau media komunikasi pada zaman modern. Yang pertama itu misalnya ada surat kabar atau koran, media cetak yang berfungsi memberikan informasi baik itu yang berkaitan dengan sosial, budaya, hukum, politik, hiburan dan sebagainya. Itu ada semua di media koran atau surat kabar. Yang berikutnya ada surat kabar yang dikenal pertama kali pada tahun 59 sebelum Masehi, masa Kekaisaran Romawi. Ya. Yang berikutnya ada radio. Radio ini radio ini pertama kali ditemukan pada tahun 1897. Fungsinya adalah sebagai alat komunikasi yang hanya terdengar suaranya. Yang berikutnya itu ada televisi. Televisi berarti alat perangkap siaran yang bersuara dan bergambar. Kita kalau televisi itu berarti kita bisa mendengar suara dan menangkap gambar atau melihat gambarnya. Nah, televisi ini pertama kali ditemukan oleh Paul Nipkow pada tahun 1883. Dengan adanya televisi, media televisi ini, informasi dari seluruh dunia bisa diakses kapan dan di mana saja. Media televisi juga menghadirkan informasi, edukasi, pendidikan, hukum, politik, sosial,
hiburan, dan sebagainya. Itu adalah contoh media komunikasi masa modern atau contoh alat-alat komunikasi pada zaman modern. Yang berikutnya ada faksimile. Ya, fax ini berarti yang berarti membuat salinan yang sama persis dengan aslinya. Mesin fax berarti peralatan komunikasi untuk mengirim dokumen melalui jaringan telepon. Telepon merupakan alat komunikasi mengirim pembicaraan melalui listrik. Telepon pertama kali ditemukan pada tahun 1876. Kemudian lanjut ke yang berikutnya yaitu handphone. Ya, handphone ini ditemukan sejak 3 April 1976. Ya. Nah, atau yang dikenal dengan telepon genggam. Dengan adanya handphone memungkinkan orang itu untuk berkomunikasi kapan saja, di mana saja dengan sinyal handphone. Berikutnya yang terakhir itu adalah komputer atau laptop. Komputer ini adalah seperangkat alat elektronik yang digunakan untuk mengolah data secara cepat dan menghasilkan informasi yang akurat. Ya, media komputer ini adalah seperangkat alat elektronik yang digunakan untuk mengolah data secara cepat dan menghasilkan informasi yang akurat. Ya, itu adalah alat komunikasi pada masa modern. Yang berikutnya, yang ketiga itu ada perkembangan sistem informasi. Nah, perkembangan sistem informasi ini ada 4 tahapan. Nah, yang tahapan yang pertama itu pada tahun 3000 sebelum Masehi. Nah, pertama kali tulisan itu digunakan oleh bangsa Rumania dengan menggunakan simbol yang bentuk dari piktografi sebagai huruf, kemudian membentuk bunyi yang berbeda sehingga menjadi kata, kalimat, dan bahasa. Periode yang berikutnya adalah tahun 2900 sebelum Masehi. Nah, bangsa Mesir kuno sudah menggunakan huruf reglif diwakili oleh simbol yang berbeda, kemudian digabungkan menjadi satu rangkaian yang menghasilkan sebuah arti yang berbeda. Tahap yang ketiga itu pada tahun 500 sebelum Masehi. Pada tahap ini manusia sudah mengenal dengan cara membuat serat dari pohon papirus yang tumbuh di sekitar Sungai Nil yang ada di Mesir. Ya, serat dari pohon papirus ini dapat digunakan sebagai kertas dan sebagai media alat tulis atau informasi. Dan yang terakhir itu adalah tahun 1005 Masehi. Nah, pada tahun ini bangsa Mesir berhasil menemukan kertas. Penemuan ini kemudian memungkinkan sistem percetakan dilakukan dengan menggunakan blok kayu. Sistem ini sekarang dikenal dengan sistem cap. Itu adalah mengenai perkembangan sistem informasi. Ya, ada 4 tahap mengenai perkembangan sistem informasi. Nah, ini adalah materi bab 2 yang dapat Ibu sampaikan pada pagi hari ini, dan Ibu sangat mengharapkan untuk anak-anak Ibu kelas 8A sampai dengan kelas 8G bisa menyimak apa yang Ibu sampaikan dengan baik dan benar. Dan yang kedua itu adalah kalian bisa
mengumpulkan tugas tepat waktu dan mengerjakan tugas itu dengan benar, dengan baik, bukan dengan asal. Ya. Sekarang kita belajar online. Jadi ibu sangat mengharapkan kalian mengumpulkan setiap tugas itu dengan baik dan benar dan tidak mengerjakan tugas itu secara asal. Ya. Oke, anak-anakku sekalian tetap semangat dan semoga virus corona ini cepat berlalu dan kita bisa belajar seperti biasa bertatap muka. Semoga kita semua tetap sehat dan selalu semangat. Selamat pagi dan terima kasih.